Halo, perkenalkan, nama saya Stella Rosa Sarahnas. Aktivitas saya sehari-hari, saya adalah seorang dokter muda dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Nah, pendapat saya mengenai banyaknya dokter dan tenaga medis yang sakit bahkan meninggal dunia akibat tertular dari pasien COVID-19, jujur saya merasakan kesedihan yang mendalam. Mengapa? Kenapa justru mereka yang menjadi garda pertama itu justru banyak yang berguguran? Seharusnya mereka dilindungi dari segi apa? Dari segi APD. Seharusnya ketersediaan APD itu ada ya, tidak terbatas, bahkan tidak sulit. Seharusnya tersedia untuk mereka mereka yang bertugas sebagai lini pertama, sebagai garda pertama dalam menangani dan mengobati pasien COVID-19. Nah, kemudian setelah juga merasakan keprihatinan kepada mereka, petugas medis, ya kan tadi keterbatasan APD itu ya. Sedangkan di lain pihak kita bisa melihat banyak di sosial media, dimanapun itu, kayak misalnya ada orang yang memakai APD hanya untuk pergi ke pasar, hanya untuk pergi ke supermarket, ke tempat-tempat umum yang sebenarnya mereka tidak membutuhkan itu. Seharusnya yang membutuhkan APD lengkap adalah para dokter yang menangani langsung. Karena menangani langsung pasien COVID-19 itu, karena mereka memiliki resiko paling tinggi di antara semuanya, semua profesi. Mereka yang memiliki resiko paling tinggi bisa terkena droplet, bisa terkena cairan dari pasien yang positif COVID-19. Peran Stella ya, support yang Stella lakukan untuk mensupport mereka adalah karena Stella masih dokter muda, Stella belum bisa memiliki kompetensi untuk menangani secara langsung pasien COVID-19. Nah, yang dapat Stella lakukan adalah memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, Stella sebenarnya nggak muluk-muluk gitu harus masyarakat se-Indonesia. Meskipun Kemenkes itu menyarankan ya, peran dokter muda atau koas di sini dalam COVID-19 ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan keikhlasan hati nurani mereka. Nah, target Stella bukan seluruh masyarakat Indonesia, karena Stella yakin itu akan sulit kalau target Stella terlalu tinggi. Jadi Stella lebih menuju ke generasi-generasi muda, generasi milenial yang saat ini tuh banyak menggunakan sosial media. Nah, maka dari itu Stella aktif gencar, maksudnya memberikan edukasi melalui sosial media. Misalnya Stella memasang Instastory di Instagram Stella, kemudian ngepost di Instagram Stella juga itu tentang pencegahan atau himbauan supaya kita tuh tidak tertular penyakit COVID-19 gitu. Nah, kemudian hal lain yang bisa Stella lakukan untuk Stella berikan kepada sesama sejawat, kepada seluruh tim medis yang bertugas itu, Stella berdonasi. Jadi Stella memiliki teman, dia itu adalah seorang bisnis girl, dia pengusaha. Ya, dia adalah seorang wanita dan dia membuka penggalangan dana karena memang dia sering melakukan donasi gitu ya. Nah, kemudian Stella ikut berdonasi di acara penggalangan dana yang teman Stella adakan, dan kemudian Stella pun mempromosikan acara penggalangan dana tersebut di Instagram Stella melalui Instastory, melalui posting di feeds Instagram. Nah, kenapa di sini Stella pasang di feeds Instagram? Supaya siapapun nanti next kedepannya bisa melihat ya poster itu, oh ada donasi nih, aku mau nih gitu, dan otomatis semakin banyak dana yang terkumpul, semoga saja Stella berharap bisa membantu para rekan-rekan sejawat dan tenaga medis lainnya dalam penyediaan APD di rumah sakit.
Nah, tapi itu udah jelas trusted karena itu teman Stella sendiri, dan alat-alatnya pun, barang-barang APD-nya pun saat ini sudah terbeli dan sudah dikirimkan ke rumah sakit yang membutuhkan, dikirim ke rumah sakit tipe C ataupun rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dari COVID-19 ini. Nah, kemudian hal lain yang bisa Stella lakukan adalah memberikan ketenangan, memberikan rasa nyaman gitu loh ke generasi-generasi milenial. Caranya gimana? Jadi Stella bilang jangan panik gitu loh. Kita nggak usah ikut terbawa panik dengan berita-berita yang ada di TV, kemudian di media yang lainnya. Kan kalau tentang corona, aduh panik nih, corona nih udah banyak banget korbannya, udah gini. Itu otomatis dong bikin masyarakat Indonesia itu semakin stres ya kan, karena takut dengan mendengar berita-berita negatif tentang corona. Nah, setelah mikir kalau mereka stres, otomatis sistem imunnya bakal keserang dong ya, jadinya mereka gampang sakit. Nah, justru malah jadi mudah tertular penyakit, terinfeksi penyakit apapun itu, termasuk si coronavirus itu mudah terinfeksi. Nah, makanya saya pengen bikin jangan panik, harap tenang, semuanya tuh jangan panik gitu loh intinya. Tapi selain jangan panik juga harus tetap waspada, harus tetap menjalankan himbauan yang diberikan oleh pemerintah, oleh Kemenkes. Tips-tips yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Itu yang pertama, kita harus selalu rajin cuci tangan, baik itu dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand rub atau hand sanitizer ya nama lainnya. Nah, setelah kayak misalnya sebelum makan, kemudian setelah dari kamar mandi, setelah menyentuh barang-barang umum, setelah memegang gagang pintu, kemudian handphone, itu kita bisa mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian juga jangan lupa vitaminnya ya, untuk daya tahan tubuh yang mengandung vitamin C setidaknya 1000 mg, dan kita tidak perlu berlebihan yang dosis tinggi karena ujung-ujungnya nanti akan dikeluarkan sisa vitamin tersebut melalui urin kita, jadi kayak mubazir, percuma. Nah, kemudian istirahat yang cukup, lalu hindari tidak merokok ya, karena kan COVID-19 ini menyerang paru-paru ya. Kalau misalnya masih tetap merokok, paru-parunya udah jelek, udah rusak, makin mudah dong terserang oleh si coronavirus itu. Nah, kemudian tetap selalu bilang di Instastory atau nggak di post Instagram, jangan kemana-mana ya, di rumah stay at home dulu gitu, mainnya ditahan dulu, nanti juga pasti ada waktunya kok kalau semua ini udah berakhir. Jadi tetap aja kita harus stay at home, isolasi diri, bukan isolasi ya, lebih ke pokoknya stay at home gitu loh. Kemudian melakukan social distancing atau physical distancing, bahkan di rumah pun kalau bisa melakukan physical distancing dengan orang-orang rumah ya, karena kan kita nggak tahu entah kita yang memang ada COVID-nya di dalam, coronavirusnya di dalam ya, atau dari anggota keluarga kita ya. Kita hanya jaga-jaga aja ya, melakukan himbauan pemerintah. Nah, kemudian meskipun berada di rumah, tetap lakukan aktivitas fisik, olahraga ringan setidaknya 30 menit sehari, itu sudah cukup. Kayak misalnya entah itu berolahraga kayak yoga di rumah kan itu bisa ya, senam di rumah juga bisa gitu. Apalagi ada TikTok gitu loh. TikTok kan itu dance bisa ya tuh dijadikan sarana olahraga ya di rumah dengan cara yang menyenangkan juga. TikTok kan adalah cara yang menyenangkan. Kemudian hal yang lainnya adalah kita menerapkan etika batuk. Jadi kalau batuk pakai tisu, kemudian tisunya langsung dibuang, tapi yang dipegang tuh bagian luar tisunya, bukan bagian dalamnya, karena bagian dalamnya itu udah ada droplet kita ya yang tadi bersin atau batuk itu, dibuang ke tempat sampah dengan cara tutup dulu.
dengan cara ditutup kemudian dibuang. Nah lalu kita mencuci tangan, wajib mencuci tangan karena kita nggak tahu kemungkinan ada ya droplet yang menempel di tangan kita. Nah kemudian kurangi memegang mata, memegang hidung dan mulut sebelum mencuci tangan karena kita tidak tahu ada banyak mikroorganisme apa yang ada di tangan kita ya. Hal yang lainnya yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya habis dari pulang dari luar rumah, usahakan langsung mencuci tangan, langsung membuka pakaian dan langsung ditaruh di tempat cucian dan langsung dicuci ya dengan menggunakan deterjen dan juga air panas. Kemudian langsung mandi ya, jangan duduk-duduk dulu di sofa atau bahkan ke kasur, jangan langsung mandi aja, jangan memeluk anggota keluarga yang lain atau menyentuh anggota keluarga yang lain karena kita tidak tahu di tubuh kita apakah ada mikroorganisme tersebut. Nah kemudian rajin menyemprotkan desinfektan ya ke benda-benda yang sering kita sentuh kayak misalnya gagang pintu, kemudian handphone, meja, buku kalau yang belajar, kemudian rajin disemprot dengan desinfektan. Lain yang juga penting itu kita harus senantiasa menjaga pikiran kita positif, jangan pikiran negatif. Maksudnya negatif itu di sini kayak negative thinking, memandang segala sesuatunya tuh buruk, kayak aduh aku takut nih keluar rumah, aku takut nanti tertular penyakit corona disease gitu. Jangan, kita nggak boleh stres ya, kita harus positive thinking kayak oke, kita tahu ini sudah menjadi pandemi, tapi kan kita harus lihat sisi positifnya. Kita udah melakukan hal yang dihimbau oleh pemerintah, jadi kita nggak usah panik gitu, tetap waspada, jangan terlalu berpikiran negatif. Nah kemudian mengenai jenazah ya, dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan juga Dinkes yang dikeluarkan tahun 2020 pada bulan Maret, jadi belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu, mengingat ini ya, baru tanggal 2 atau 3 April 2020. Jadi tata cara pemulasarannya adalah yang pertama, pasien tersebut pasien yang memang PDP atau terkonfirmasi COVID-19 dan meninggal itu dibungkus dengan menggunakan plastik kedap air, kemudian baru dibalut dengan menggunakan kain kafan, kemudian dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Nah kantung jenazahnya pun harus dipastikan di bagian luarnya tidak ada cairan-cairan dari pasien tersebut ya, yang ketumpahan atau apa, jadi harus benar-benar bersih. Kalaupun ya bersih, jadi nanti disemprot lagi dengan menggunakan desinfektan tuh bagian luar kantung jenazahnya. Dan apabila keluarga mau melihat mayat tersebut atau jenazah tersebut, mereka diperbolehkan untuk melihat ya dengan menggunakan APD ya yang lengkap, dari mulai penutup kepala, penutup mata atau Google ya, kemudian penutup muka, pelindung muka, masker, kemudian overall, coverall ya. Coverall itu yang APD yang putih-putih itu loh, yang sering kita lihat ya di media banyak kan, yang putih full dari atas sampai bawah, itu mereka boleh melihat. Nah kemudian setelah itu ditutup kantung jenazahnya, tapi sudah tidak boleh dibuka lagi setelah jenazah tersebut masuk ke dalam ke dalam kantung jenazah tersebut. Nah kemudian baru dimasukkan ke peti, kemudian petinya juga nanti dibalut lagi dengan menggunakan plastik kedap air dan dan bisa dikebumikan, boleh dikebumikan di pemakaman umum. Itu loh, pemerintah menyatakan seperti itu, Kemenkes dan Dinkes menyatakan seperti itu ya. Nanti setelah, jika ada yang ingin bertanya mana buktinya, setelah bisa menunjukkan referensi sumber yang salah baca gitu. Jadi sebenarnya ini hanya kalau yang terjadi di masyarakat ya, kayak mereka tuh mendiskriminasikan keluarga pasien tersebut, mendiskriminasikan jenazah tersebut, padahal sebenarnya mereka boleh di pemakaman umum ya. Dan di pemakaman umum pun mereka jenazah tersebut
boleh dilihat, boleh diantar oleh keluarganya, boleh keluarganya berada di situ, asalkan menggunakan APD yang tadi sudah Stella jelaskan. Ya sudah. Opini Stella mengenai COVID-19 yang sekarang memang semakin meningkat ya angka dan jumlah kematiannya. Semoga apa yang Stella paparkan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Di sini Stella tidak berbicara sebagai dokter yang sudah ahli. Stella hanya mengungkapkan opini Stella berdasarkan sumber yang sudah Stella baca sebelumnya, sumber yang valid terpercaya, yaitu dari pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ya, terima kasih.